menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 18 dengan perikop siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Siapa yang menyesatkan orang? Perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang menasehati sesama saudara, dan perumpamaan tentang pengampunan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang siapakah yang terbesar. Belajarlah seperti seorang anak kecil. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Matius 18 ayat 2-5 dengan bunyi nas. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, apakah hal yang menyangkut anak-anak kecil ini sehingga menyebabkan apa yang ada pada diri mereka menjadi syarat mutlak agar umat-umat Tuhan boleh ke sorga? Ya, mungkin saja karena anak-anak kecil itu lebih dapat diatur, mereka juga lebih mau mendengar dan lebih mau taat, dan lebih saling mengasihi. Bahkan dalam penerimaan, anak-anak kecil ini kelihatannya dapat menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa dibuat-buat, dan yang mendapat nilai plus dari Tuhan yaitu mereka mudah mengampuni dan melupakan walaupun sudah disakiti. Mereka juga mudah menaruh percaya kepada orang yang mencintai mereka dengan tulus. Tapi lain dengan kita orang dewasa, sudah dicintai dengan tulus juga masih tetap dicurigai. Diberikan senyuman yang paling manis juga dianggap munafik. Oh, seringkali justru kita berpikir bahwa anak-anak kecil inilah yang harus berubah dan lebih kompleks layaknya kita orang-orang dewasa. Tetapi tidak bagi Tuhan. Karena kitab suci telah meneguhkan bahwa justru orang dewasalah yang harus belajar dari anak-anak kecil itu kalau mereka
mau bertemu dengan Tuhan, kalau mereka mau ke sorga dan mau menjadi yang terbesar. Untuk itu pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2, halaman 48 alinea ketiga, sampai halaman 49 alinea ketiga, dan pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi, halaman 268 alinea pertama dan kedua menjelaskan bahwa sekali lagi, Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa kerajaannya bukannya ditandai dengan kebesaran dan pertunjukan duniawi. Di kaki Yesus, segala kehormatan ini dilupakan, karena yang kaya dan yang miskin, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar, akan bertemu bersama-sama tanpa memikirkan tentang kasta atau keunggulan duniawi. Semuanya bertemu sebagai jiwa-jiwa yang dibeli dengan darah Yesus, sama-sama bergantung pada seorang yang telah menebus mereka bagi Allah. Jiwa yang sungguh-sungguh dan penuh penyesalan berharga pada pemandangan Allah. Allah menaruh tandanya sendiri pada manusia, bukan oleh karena kedudukan mereka, bukan juga oleh karena kekayaan mereka, dan bukan oleh kebesaran intelek mereka, melainkan oleh kesatuan mereka dengan Kristus. Tuhan Allah akan merasa puas dengan mereka yang sabar dan rendah hati. Seperti kata Raja Daud, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kemurahanmu sebagai suatu unsur dalam tabiat manusia, membuat aku besar. Terang besar Alkitab, Mazmur 18 ayat 36. Demikianlah, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, kata Yesus, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Kepada orang yang seperti inilah aku memandang, yaitu kepada orang yang tertindas dan patah semangat, dan yang gentar kepada firman-Ku. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Perkataan juru selamat sungguh menggugah rasa tidak percaya pada diri dan dalam hati murid-murid. Tidak seorang pun telah ditunjuk secara khusus dengan jawaban itu. Tetapi Yohanes dituntun untuk menanyakan apakah dalam satu hal tindakannya sudah benar. Dengan roh seorang anak, Yohanes menyerahkan persoalan itu di hadapan Tuhan dengan bertanya, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Sahabat-sahabat firman, pena Ilham melanjutkan pada hal sebelumnya. Yakobus dan Yohanes sempat memikirkan bahwa dalam menahan orang ini, mereka memikirkan kehormatan Tuhan mereka. Tetapi ternyata mereka salah. Akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata ada roh kecemburuan dalam diri mereka. Dan mereka mau mengakui kekeliruan mereka itu dan menerima teguran Yesus yang berkata, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tidak seorang pun yang dalam suatu hal menunjukkan diri ramah tamah kepada Kristus harus ditolak. Banyak orang yang sudah sangat tergerak oleh tabiat dan pekerjaan Kristus dan yang hatinya sedang terbuka kepadanya dalam iman. Dan murid-murid Yesus yang tidak dapat membaca motif harus berhati-hati agar jangan sampai mengecewakan jiwa-jiwa itu. Dan supaya ketika Yesus tidak lagi ada di antara mereka secara pribadi, dan pekerjaan itu diserahkan kepada mereka, hendaknya mereka jangan menuruti roh yang sempit dan memisahkan diri, melainkan menunjukkan simpati yang sama yang luas pengaruhnya yang sudah mereka lihat pada guru mereka. Jiwa anak kecil yang percaya kepada Allah sama indahnya dengan malaikat-malaikat yang mengelilingi tahtanya dalam pandangan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saja kita mau mempelajari pelajaran-pelajaran ajaib yang ingin diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya mengenai seorang anak kecil, maka betapa banyak masalah yang nampak merupakan kesulitan yang tidak teratasi akan lenyap.
ketika murid-murid datang kepada Yesus, seperti ketika murid-murid itu datang kepadanya dan berkata, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Dan Yesus memanggil seorang anak kecil datang kepadanya dan dibawa ke tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, panggilan menjadi seperti anak kecil bukan untuk bersifat kekanak-kanakan, tetapi undangan untuk kesederhanaan seperti Kristus yang sering terlihat pada diri anak-anak kecil itu. Maka dari itu, Tuhan menasihati kita untuk meniru mereka. Karena banyak kali orang bila berada dalam posisi kepemimpinan dan sebuah tanggung jawab yang lebih besar, maka risiko untuk semena-mena terhadap orang lain juga menjadi lebih besar. Jadi apabila di antara kita ada yang mengalami tekanan dari orang-orang yang berkuasa dan yang lebih kuat dari kita, ingat perkataan Yesus yang berbicara tentang pengampunan kepada orang lain. 70 kali 7 kali. Yesus sedang berbicara tentang sikap yang terus-menerus dan kesediaan untuk mengampuni. Ketika kita mempertimbangkan berapa kali Tuhan mau mengampuni, kita juga harus menunjukkan semangat pemaaf terhadap orang lain, seperti seorang anak kecil yang mudah untuk memaafkan, dan juga seperti guru agung yang ilahi itu, yang juga mudah untuk memaafkan semua yang mau datang kepadanya dan memohon pengampunannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.